Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin Syam dengan NPM 2255018 dari kelas PSTC. Di pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pengalaman saya mengikuti program Bangkit 2024. Nah, yang dimana khususnya di sini saya sebagai peserta dalam CC Cohort atau Cloud Computing Cohort. Di sini saya ingin berbagi pengalaman saya selama di Bangkit yang relevan dengan mata kuliah virtualisasi dan cloud computing. Mungkin dari mata kuliah ini sangat relevan karena path learning saya yang saya ikuti yaitu sama, yaitu cloud computing. Mungkin yang pertama-tama di sini saya akan menjelaskan apa itu cloud computing. Dalam sesi LT yang pertama ini, kami dijelaskan mengenai cloud computing, mulai dari pemahaman dasarnya hingga tools-tools yang bisa kami gunakan di GCP atau Google Cloud Platform. Yang pertama di sini, kita mempelajari konsep dasar tentang virtualisasi dan cloud computing, yang dimana cloud computing sendiri itu dijelaskan di sini bahwa cloud computing is demand availability of computing resource as a service over the internet. Jadi cloud computing ini adalah service atau layanan di internet yang dimana kita bisa menggunakan komputer dari jauh dari internet yang sesuai dengan demand availability. Jadi sesuai kebutuhan kita. Jadi kita bisa mengakses komputer orang lain. Gampangnya kita mengakses komputer orang lain dengan membayar sewa dari internet. Jadi kita bisa menggunakan resource-nya dari jauh. Nah, di sini juga kita bisa melihat beberapa keuntungan atau benefit dari penggunaan cloud computing di sini. Yang pertama di sini cost saving. Kenapa yang pertama ini cost saving? Karena kalau kita ingin contohnya kita ingin membangun sebuah server sendiri. Nah, itu kan kita butuh berbagai resource seperti kita membutuhkan tempatnya, terus komputernya sendiri, chipnya sendiri, penyimpan datanya. Nah, itu belum lagi biaya perawatannya. Nah, itu kan membutuhkan banyak sekali dana. Sehingga di sini benefit yang pertama itu cost saving. Kemudian di sini ada scalability yang dimana dia dapat di di cloud computing ini kita bisa menggunakan resource sesuai kebutuhan kita. Misalkan jika kita mempunyai sebuah aplikasi online untuk belanja, nah ketika trafiknya lagi high atau lagi tinggi, nah di cloud computing ini bisa kita atur nanti dia resource-nya menjadi lebih besar sehingga dapat menampung banyak penggunanya. Nah, jika trafiknya lagi rendah atau lagi low, nah resource yang digunakan itu bisa mengecil sehingga lebih hemat. Kemudian juga di sini yang ketiga yaitu bagian security yang dimana cloud computing ini terutama kita menggunakan GCP atau Google Cloud Platform yang dimana keamanannya itu sudah terjamin. Jadi untuk bagian keamanan itu sudah sangat-sangat terjaga. Yang terakhir itu reliability yang dimana di cloud computing ini dia kurang lebih resource-nya bisa berjalan sekitar 99,99% yang dimana dia tidak ada downtime sehingga aplikasi atau website yang kita hosting di cloud computing itu akan selalu berjalan tanpa adanya gangguan. Nah, kemudian kita juga di sini belajar tentang karakteristik dari cloud computing itu sendiri. Nah, yang pertama di sini on demand dan self service seperti yang dijelaskan sebelumnya, kita bisa menggunakan resource sesuai dengan kebutuhan kita. Ketika kita butuh resource yang kecil, kita bisa memilih yang kecil. Jika traffic atau kebutuhannya besar, kita juga bisa memilih yang besar. Dan di sini juga kita self service, kita mengaturnya sendiri. Jadi kita bisa membuat cloud computing atau compute itu sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian di sini board network access yang dimana kita tidak membutuhkan fisik aslinya. Kita bisa langsung aksesnya lewat via internet. Nah, yang ketiga di mana di sini ada resource pooling yang dimana resource pooling ini dia mengumpulkan resource-resource yang ada sehingga ketika kita membutuhkan resource tertentu, nah itu resource satu dengan resource yang lainnya itu terhubung sehingga mengurangi latensi atau
transfer rate dari tiap resource-nya. Kemudian di sini ada rapid elasticity yang dimana kita bisa membuat resource kita itu scale up atau naik ataupun scale down sehingga kita bisa berhemat. Nah, dan yang terakhir di sini ada measure service yang dimana kita dapat mengukur biaya dari resource yang kita gunakan atau bisa disebut juga pay as you go. Jadi kita membayar apa yang kita gunakan saja. Nah, di cloud computing itu sendiri juga terdapat beberapa service model. Yang pertama ini ada SaaS atau Software as a Service, yaitu aplikasi yang berjalan di cloud infrastruktur. Contohnya kayak Google Drive, Gmail, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada platform as a service. Di sini yaitu environment for application deployment. Contohnya kalau di Google Cloud itu seperti Cloud Run. Kemudian di sini ISS itu infrastructure as a service yang dimana kita bisa membuat atau memanage cloud infrastructure secara manual. Contoh di Google Cloud Platform itu sendiri yaitu Compute Engine atau biasa yang bisa kita membuat VM virtual machine. Nah, di sini bisa kita lihat kalau on-premise atau lokal, di sini kita bisa mengatur semuanya. Sedangkan di IaaS atau Infrastructure as a Service, kita bisa mengatur aplikasinya, datanya, runtime, dan middleware. Sedangkan di platform, kita hanya bisa mengatur aplikasi dan data, sedangkan di software, kita hanya bisa menjalankan softwarenya itu sendiri, atau menjalankan aplikasinya saja. Nah, di sini bisa kita lihat seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Di ASSS ini contohnya ada Stackcell, AWS, VMware, Azure. Kalau di GCP itu Compute Engine. Sedangkan di APSS atau Platform as a Service ini di sini ada Flying, Cloud Foundry, Heroku, OpenShift. Kalau di GCP itu sendiri ada Cloud Run dan lain sebagainya. Dan di SSS di sini ada contohnya ada Gmail, Trello, Slack, Akum Bamel, dan Office 365. Nah, di sini juga bisa kita lihat terdapat deployment models. Di sini ada 5. Yang pertama on-premise atau biasa kita sebut lokal. Kemudian di sini ada public cloud atau multi-tenant yang dijalankan pihak ketiga. Contohnya sebagai GCP atau Google Cloud Platform. Yang di sini ada private cloud yang dimana dia dipunyai dari company salah satu company. Kemudian di sini ada hybrid yang dimana menggabungkan on-premise dan public cloud. Yang terakhir ini ada multi cloud yang dimana multi cloud ini gabungan dari semua model. Nah, salah satu yang paling penting dari pembelajaran saya selama di Bangkit ini yaitu mengenai virtualisasi dan cloud computing, yaitu penggunaan GCP ini sendiri. Seperti yang saya singgung dari tadi sebelumnya, yaitu GCP atau penggunaan Google Cloud Platform ini merupakan platform yang digunakan selama pelajaran di Bangkit. Dan untuk mempelajari hal apa saja yang ada di GCP ini, kita menggunakan course yang ada di GCSB, yaitu Google Cloud Skill Boost yang dimana Google Cloud Skill Boost ini memberikan materi yang selanjutnya terdapat lab yang nantinya di lab itu sendiri kita harus mencoba secara langsung di Google Cloud Platform ini atau GCP. Nah, di sini terdapat beberapa produk unggulan seperti Compute Engine, penyimpanan cloud atau cloud storage, BigQuery, Cloud Run, dan lain sebagainya. Nah, di dalam program Bangkit ini produk yang atau layanan yang sering saya gunakan yaitu seperti Compute Engine, yaitu membuat atau mengelola virtual machine atau VM untuk menjalankan aplikasi. Yang kedua itu ya Google Storage, Cloud Storage untuk menyimpan dan mengelola data. Yang selanjutnya itu ada Cloud SQL dan di sini yang sering saya gunakan juga Cloud Run apalagi di produk Capstone Project. Di sini saya menggunakan Cloud Run untuk menghosting atau menjalankan layanan dari backend side terutama API. Nah, selanjutnya untuk virtualisasi sendiri, virtualisasi itu memungkinkan satu perangkat keras atau hardware itu menjalankan beberapa virtual machine
Hal ini dapat meningkatkan efisiensi dari sumber daya yang kita gunakan dan mempermudah untuk pengelolaan sistemnya itu sendiri. Selain itu juga saya belajar tentang kontainer yang memungkinkan aplikasi itu dijalankan secara konsisten di berbagai lingkungan melalui penggunaan kontainer seperti Docker. Selain itu, kita juga belajar Kubernetes. Nah, Kubernetes ini adalah sebuah alat atau tools untuk mengelola aplikasi yang berjalan di dalam kontainer. Nah, kontainer itu seperti kotak, kalau kita bisa lihat seperti kotak-kotak yang berada di kapal itu. Nah, yang berisi aplikasi dan semua hal yang dibutuhkan untuk berjalan seperti file, library, dan pengaturan lainnya. Fungsinya itu dari Kubernetes ini, Kubernetes ini yaitu mengatur kontainer agar berjalan di tempat yang benar dan menjaga aplikasi tetap hidup meskipun ada server yang mati, sehingga Kubernetes ini juga membagi beban kerja secara otomatis atau sebagai load balancing. Contohnya itu di Google Cloud sendiri ini ada GKE atau Google Cloud Kubernetes. Nah, untuk keamanan dalam cloud sendiri, terutama di GCP ini, kita mempunyai beberapa contoh keamanan. Seperti di sini contohnya Cloud IAM atau Identity and Access Management untuk mengatur hak akses pengguna untuk dari GCP itu sendiri. Kemudian juga kita bisa menerapkan firewall di Compute Engine-nya yang kita gunakan. Kemudian kita juga dapat menggunakan enkripsi data untuk memastikan keamanan informasi yang disimpan di dalam cloud. Nah, di bangkit ini saya belajar mengenai optimisasi dan skalabilitas aplikasi seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Yang dimana di dalam bangkit ini saya belajar menerapkan load balancing untuk mendistribusikan beban kerja secara merata ke beberapa server atau mengatur traffic. Selain itu juga saya mempelajari auto scaling yang memungkinkan aplikasi menambah atau mengurangi kapasitas secara otomatis berdasarkan kebutuhan. Kedua teknik ini sangat penting dalam menciptakan aplikasi yang dapat beradaptasi dengan beban kerja yang fluktuatif. Di sini saya tidak bisa menampilkannya karena di sini dia butuh mengaktifkan billing. Nah, kebetulan billingnya itu sudah habis, jadi sehingga saya tidak bisa mengaksesnya. Nah, dalam proyek Capstone ini, saya bersama tim saya yang dari CC juga, itu membangun aplikasi kita, Minecraft itu, yang berbasis cloud dengan scalable dan reliable. Di sini kami menggunakan beberapa service seperti Cloud Run untuk menjalankan berbagai service atau layanan seperti API. Kemudian di sini kita menggunakan PubSub untuk komunikasi antar service. Kemudian kita juga menggunakan Cloud Storage untuk menyimpan data-datanya. Di sini juga kami menggunakan Cloud SQL, terutama bagian PostgreSQL. Kemudian juga kami menggunakan Memory Store untuk seshing. Nah, di sini kami menggunakan PubSub dan Memory Store itu untuk memenuhi dari teks tag Capton di bagian recommendation request ini. Di sini kita harus mengimplementasi memory store for chasing method and PubSub as a message broker for your application. Jadi kita menggunakan memory store juga dan PubSub untuk memenuhi dari recommendation request ini. Ya, mungkin cukup sekian pengalaman saya selama di program Bangkit, terutama di bagian CC cohort atau cloud computing cohort yang relevan data dengan mata kuliah virtualisasi dan cloud computing. Semoga dapat menjadi pertimbangan untuk pengajuan konversi mata kuliah ini. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.